Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh senyum di pagi hari ini. Haleluya. Sukacita, damai sejahtera kita rasakan di pagi hari ini. Amin. Bersiap untuk beribadah, memuji nama Tuhan di pagi ini. Amin. Mari kita ambil waktu sesaat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Betapa mulia
kasih. Bumi mari saya melakukan untuk bangkit berdiri. Nyatakan lagu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih
Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan di atas langit Tuhan. Engkau lebih tinggi daripada bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lebih tinggi dari segalanya di dalam hidup kami. Kami memuji-muji Engkau ya Yesus, karena Kau sungguh baik bagi kami. Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Layakan kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang benar-benar rindu akan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh, kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, lawatan Tuhan ada pada pagi hari ini. Pada setiap kami yang rindu akan Engkau, pada setiap kami yang membutuhkan Engkau di pagi hari ini, Tuhan melawat Tuhan menjamah. Terima kasih berkat yang luar biasa akan kami terima di pagi hari ini. Berkat yang tidak lazim akan kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara yang percaya, Tuhan yang sudah memberkati kita ada pada pagi hari bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Saudara bersuka cita di pagi hari ini. Kita merasakan berkat Tuhan yang melimpah di tahun-tahun yang sudah kita jalani. Amin. Yes, kita wajib dan patut bersuka cita di pagi hari ini. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi, rahmatnya tak pernah berakhir. Kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi, rahmatnya tak pernah berakhir. Hidup dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya tak pernah berakhir. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, sorak-sorai memuji, pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya dengan kemuliaan hidup kita. Dari hari ke hari Tuhan selalu menyertai kita. Bagaimana pagi hari ini ya? Masih bersuka cita? Yes, lambaikan tangan lu. Dari
firman Tuhan, biarlah firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita di tahun yang akan kita jalani di depan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sekali lagi dengan lembut, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, bahkan setiap detik, kerinduan kami untuk selalu bersyukur. Beri kami kekuatan itu Tuhan, supaya kami dapat hidup berkenan dan menyenangkan hati. Jika kami hari ini ada karena kemurahan-Mu Tuhan, jika hari ini kami mengalami tubuh yang sehat, itu karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami, hari ini maupun hari esok. Ini hidup kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Yesus, mukjizat itu masih ada hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, tidak ada yang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sampai kebalik saudara. Belum tua-tua amat ya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa ketika pikiran kita sedang kalut, pikiran kita sedang penuh, maka yang terjadi adalah ruwet ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita menenangkan hati, menenangkan pikiran ya, dalam hadirat Tuhan. Terlebih kita bisa bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Sekali lagi shalom. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Maha Besar. Tapi ada kalanya manusia itu berkata, apakah Tuhan masih mau menolongku? Apakah Tuhan masih mau tergerak untuk menolong kita? Kita percaya Tuhan itu Maha Besar, Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Tapi seringkali ada banyak orang itu ragu. Alasannya sih, apakah Tuhan mau menolong? Sebenarnya kita itu kebanyakan ragu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kemarin malam kita konseling bertiga ya. Konseling bertiga, konseling korporat, ngobrol bareng, isi hati. Ternyata salah satu kawan jemaat online yang ada di Jakarta berkata, hari Rabu yang lalu Mas Nono itu menyampaikan firman, menggabungkan antara kesusahan dan kegembiraan. Kalau engkau susah, menderita, berdoalah. Kalau engkau sedang bergembira, bernyanyilah. Nah, entah sejak itu atau sudah sejak lama, karena dulu memang dia pernah berkata bahwa apakah kita masih suka berdoa? Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kemarin malam kita sempat telepon konferen itu bertiga, saling menguatkan. Terkadang saudaraku, ketika kita sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa, kata yang itu diulang-ulang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ya, yang disebutkan keperluan-keperluan hidup kita sehari-hari. Terkadang sudah nggak bisa lagi ngomong, omongan kata-kata sudah basi.
Karena diulang. Terus teman saya jawab, emang saya juga nggak berdoa begitu, Mas. Saya kasih ayat Roma 8 ayat 26. Ketika kamu sudah tidak bisa berdoa dengan kata-katamu, Roh itu membantu dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Terkadang teman saya yang satu menjawab, berdoa hanya duduk, hanya meneteskan air mata sampai 2 jam. Sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi semalam ketika teman saya Omar sudah waktunya berdoa, oh rupanya teman saya sudah melakukan firman. Ketika engkau susah menderita, berdoalah. Rupanya mulai bikin jam doa. Jam 10 dia pamitan, telepon konferen bubar, dia berangkat. Ya udah berdoalah bro. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Sering kita berkata Tuhan Maha Kuasa, tapi sering kita ragu bahwa Tuhan memang benar-benar Maha Kuasa. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan gak tolong saya? Saudaraku yang dikasih, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dialami oleh orang-orang yang pergumulan hidupnya sangat berat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengawali tahun Setril, ya, selama 1 bulan tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sekolah 5 ditambah 2 ada berapa? 7 kan? Kalau jawabannya 10 benar atau salah? Salah. Kalau jawabannya 5 ditambah 2 sama dengan 6 benar atau salah? Salah. Kalau 5 ditambah 2 sama dengan 15 benar atau salah? Tetap salah. Ilmu matematika itu sudah bagus, sudah. 5 plus 2 sama dengan 7. Tidak bisa dipungkiri. Kalau itu sulit hitungannya, Pak, salah perhitungan, pabrik bisa bangkrut. Seorang kasir salah menjumlahkan. Itu pernah kami alami ketika istri saya cuma bayar, sebenarnya harga barang 5.000, ketika dia tambah 01 jatuhnya 50.000. Akhirnya kasirnya tombol. Salah naruh angka bisa tekor, saudaraku. Ya, apalagi yang di bank. Selisih aja 1 angka, 1 nol aja bermasalah enggak? Bermasalah, saudara. Nah, seringkali ilmu yang kita dapat di sekolah itu tidak bisa menjawab pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tapi Tuhan Yesus punya matematika yang berbeda. 5 plus 2 itu sama dengan 5.000. Itu dalam hitungan hongkolnya kecilnya saja 5.000. 5 plus 2 ya, di tangan Tuhan itu punya jumlah 5.000. Ya. Masih plus lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih itu, apakah fakta yang ada dalam kehidupan kita itu mengganggu iman kita kepada Tuhan? Saudara punya uang 50.000, kebutuhan saudara 200.000. Apakah saudara masih percaya 5 plus 2 sama dengan 5.000 atau 5 plus 2 sama dengan 7? Fakta membuktikan bahwa 5 plus 2 itu adalah 7.
7, tapi di tangan Tuhan 5 plus 2 sama dengan 5.000. Masih ada mukjizatkah hari ini? Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Sebentar kita membaca kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan. Perhatikan, baca pelan-pelan kalimat ini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. 5.000 laki-laki banyaknya, belum pasangannya, belum anaknya. Kalau kelipatan 3 berapa? 15. Anggap aja 15 bagi 2. Ya, kalau ada yang bawa baby sister, ya, oke, itu baru perhitungan asumsi, saudaraku. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, yang dihitung laki-laki di atas 20 tahun. Di bawah 20 tahun tidak masuk hitungan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Perhatikan, Yesus memperhatikan bahwa pemberian-pemberian berkat itu jangan sampai terbuang sia-sia, jangan sampai disia-siakan, ya kan? Pendeta Pentakosta mengajarkan jangan sia-siakan berkat Tuhan, ya. Habiskan sampai ludes. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 pakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita pikirkan? Mungkin saudara hafal dengan cerita ini. Ini versi Injil Yohanes, di versi Matius berbeda. Jalan ceritanya agak berbeda. Di Markus jalan ceritanya agak berbeda. Di Lukas jalan ceritanya agak berbeda.
Tapi saya sengaja mengambil di Injil Yohanes. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu yang menggelitik di sini, saudaraku. Di ayat yang ke-9. Ya. Di ayat yang ke-9 di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Siapa yang berkata demikian? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas, saudara Simon Petrus. Kemana dia? Ya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ketika ditanya dalam versi yang lain, itu Matius, Markus, Lukas, adakah yang membawa makanan? Hampir murid-murid Yesus menjawab kompak. Apa jawabannya? Kalau ditanya ke sini, apakah ada yang membawa makanan bekal saat ini? Jawabannya pasti kompak. Apa jawabannya? Tidak. Nah, sementara di depan mereka itu ada 5.000 laki-laki di atas 20 yang dihitung. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum pembantunya, ya kan? Ya. Di situ Yesus selalu dikejar-kejar, kalau boleh dibilang, karena diceritakan di Injil yang lain, Yesus dan murid-murid tidak sempat makan karena saking banyaknya orang mereka melayani. Silih berganti orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus, ingin berjumpa Yesus, ingin bercakap-cakap dengan Yesus. Kira-kira kalau mereka normal, tidak punya kebutuhan, mereka akan berbondong-bondong mencari Yesus tidak? Kalau mereka normal, sehat, tidak kekurangan apa-apa, kira-kira orang sebanyak itu akan berbondong-bondong mencari Yesus. Yesus di pantai, mereka datang. Yesus di bait Allah, mereka datang. Yesus di gunung, di bukit, mereka tetap mengejar kemana Yesus. Apa motif dibalik orang banyak berbondong-bondong itu mencari di mana Yesus berada? Ada yang tahu? Berarti ya, selama ini tidak sampai berpikiran seperti itu. Apa motif? Apa dasar orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus? Apakah karena Yesus itu mengajarnya luar biasa? Khotbah seharian, coy. Lah wong yang 1 jam aja gak betah. Apalagi Yesus ngajarnya itu seharian sampai hampir matahari terbenam. Itu mereka betah tuh. Apa yang melatar belakangi mereka bertahan mendengar? Saudara ingat baik-baik. Ketika orang banyak mencari Yesus, sebelum Yesus itu melakukan mukjizat, ya, Yesus itu mengajar mereka, mengajarkan banyak perkara. Kalau saudara baca versi Matius, Markus, Lukas, mengajarkan banyak perkara, mengajarkan banyak hal. Sebelum melakukan mukjizat, Yesus mengajarkan banyak hal, banyak perkara, yaitu tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah. Allah memerintah sebagai raja. Sehingga ketika raja itu berkata, itu pasti
terlaksana, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, membangun iman audiens sebanyak itu supaya mereka mendengar kebenaran berita sukacita itu dan terjadi mukjizat. Kenapa mukjizat tidak terjadi? Karena tidak percaya. Ingat, di kampungnya sendiri Yesus ditolak, oleh keluarganya ditolak, keluarganya tidak percaya, bahkan menganggap Yesus tidak waras. Maka di kampungnya sendiri tidak ada mukjizat. Bahkan di kampung orang ada mukjizat yang terjadi begitu saja. Bahkan Yesus menyembuhkan semua penyakit orang-orang yang datang itu. Sudah yang dikasih Tuhan. Ini yang dinamakan real love. Cinta yang nyata, kasih yang nyata yang dilakukan oleh Yesus. Kembali tergelitik di sini, saudaraku. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Roti seharga 200 dinar. 1 dinar itu upah pekerja harian. Upah buruh pekerja harian. Upah pekerja harian. Ya, pada waktu itu dinar adalah mata uang Romawi. Kalau hari ini saudara searching 1 dinar berapa rupiah, yang keluar adalah mata uang Kuwait. Per hari ini kalau 1 dinar dirupiahkan menjadi 52.000. Anggap aja 50.000 yang sudah sebanding ya Pak ya. Upah pekerja harian. Tapi itu terlalu rendah juga ya. 50.000 setengah hari. Kalau sehari berarti 100. Ya, 200 dinar dikalikan 100 berapa? Kalkulator dhisik. 100 berarti 20 juta, betul ya Pak ya? Hah? Berapa juta? 20 juta. Oke, 20 juta itu pendapatan 1 tahun pekerja harian. 1 tahun gaji pendapatan seorang pekerja harian tidak punya kapasitas untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Artinya mustahil. Gaji setahun pun cuma hanya dapat secuil, ya, secuil roti. Nah, hampir semuanya tidak percaya. Padahal bersama dengan Yesus. Sebelumnya Yesus gak melakukan mukjizat. Melakukan. Mereka mengalami. Tapi pada waktu itu mereka kembali abnormal. Mereka tidak percaya lagi. Bagaimana mungkin? Gimana? Terus kalaupun ada uang 200 dinar, uangnya siapa yang akan dikorbankan? Halo. Pasti murid-muridnya kan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan mereka mengikuti Yesus. Hampir praktisnya ketika melayani begitu orang banyak, sempat kerja nggak? Nggak sempat. Nah, siapa yang jadi donasi pelayanan Yesus? Ya, orang-orang kaya pada waktu itu menjadi donatur pelayanan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu, saudara. Ya, apakah kemungkinan murid-muridnya ini nggak punya duit? Punya. Tapi mengapa mereka nggak mau mengatakan, ini loh masih ada sisa di dompetku ini loh? Semuanya diam. Bahkan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini uang 200 dinar pun mungkin hanya dapat secuil, saudara yang dikasih Tuhan. Semua murid-muridnya nggak ada yang open dompet, nggak ada.
yang jadi korban seorang anak kecil, ya bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Wih, 3 kali ya. Kalau di sini misalnya yang paling kecil siapa ya? Sela ya. Bekalnya Sela. Ini 5 roti 2 ini bekalnya Sela. Lah yang gede-gede. Saudara yang dikasih saudara. Zaman itu faktanya memang sudah demikian. Bahwa mereka tidak bisa melihat dengan jelas mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masihkah kita percaya setiap musim kehidupan kita, apakah kita masih percaya bahwa kita diberi kekuatan untuk tetap menggandeng tangan Tuhan, atau tangan kita yang digandeng Tuhan? Kalau kita sedang terpuruk, seringkali kita yang menggandeng Tuhan atau Tuhan yang menggandeng kita? Halo? Kita punya kekuatan menggandeng Tuhan atau Tuhan yang menggandeng kita? Satu lagu saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti bejanamu, bejana Tuhan, ya. Kita hanya punya kekuatan ketika ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di hidupku gimana Pak lagunya Pak? Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Kan teguh bersamamu Tuhan, harapan untuk memuliakan-Mu. Apakah pergumulan kita itu menjadi kemuliaan Tuhan atau memuliakan Tuhan? Atau justru pergumulan kita membuat nama Tuhan itu tercoreng? Saudara, mulai hari kemarin semalam itu muncul broadcast di mana-mana di grup WA. Ada yang tahu yang lagi gempar? Hollywood. Entah benar entah tidak. Ketika hampir semua audien ya yang ada di gedung itu mengejek Tuhan, beberapa waktu kemudian kampung Hollywood terbakar ludes. Yang rugi siapa? Mas Ugul. Asuransi kebakaran bangkrut. Ya kalau cuma 1 rumah, 2 rumah. Lah kalau 1 kampung yang punya para artis, yang punya orang-orang kaya itu semua klaim asuransi. Tentunya Amerika punya sistem yang pakem,
dan sekali terjadi langsung bisa diklaim tanpa ribet-ribet. Hasil daripada mengejek Tuhan, saudaraku, itu terjadi. Dan ada beberapa waktu tahun-tahun sebelumnya, ketika seorang itu sedang berkhotbah, ya, menghina Tuhan, langsung tak. Ada seorang artis, ya, yang mengejek Tuhan Yesus, langsung mati langsung di tempat. Itu ada testimoni yang tidak kita harapkan, tapi mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Ini tak tunggu-tunggu tobat kok gak tobat, wis lah. Mungkin begitu, saudaraku. Itu hanya kemungkinan yang terjadi, asumsi kita. Ya. Ketika orang dipenuhi dengan kelimpahan, seringkali tidak menghargai Tuhan. Dan ketika orang diberi kesukaran dalam kehidupannya, juga tidak bisa untuk mendatangi Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan berkata bahwa kekuatan di jiwanya, di hidupnya itu dia bisa tenang, ya. Karena dia punya Tuhan. Dari pertama, Pak Victor yang nyanyi. Sebenarnya konteks daripada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih itu merupakan proyeknya Tuhan. Proyeknya Tuhan memberi makan orang banyak. Artinya apa? Tuhan itu mau, ya, menunjukkan bahwa Ia begitu mengasihi manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali ke sini bahwa kasih Tuhan itu nyata, ya.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Kita harus tahu latar belakang mengapa orang banyak itu datang berbondong-bondong mengikuti, mencari, menemukan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ia akan datang. Mau di pantai, ya mereka datang. Mau di tempat ibadah, mereka datang. Mau di bukit, mereka datang. Kita baca Yohanes 6 ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Pertanyaannya, apa alasan mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus? Tapi di situ Yesus langsung berkata kepada Filipus, karena ini proyeknya, ya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Filipus tentu terkejut. Mau beli di mana? Di atas bukit? Waktu itu belum ada ramesan, ya, belum ada nasi kucing, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus berkatakan itu? Supaya mereka mendengar. Tapi sebenarnya Yesus tahu apa yang sedang Filipus pikirkan. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi kemudian. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak percaya hal itu, ya. Kembali, mengapa orang banyak itu berbondong-bondong datang kepada Yesus? Nah, saudara, itu ayat yang ke-6, ya. Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong seharian mendengarkan Yesus mengajar banyak perkara, banyak hal tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara teliti keempat Injil, saudara akan menemukan hal itu. Banyak perkara yang diajarkan kepada orang banyak itu, yaitu tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah sebagai raja. Pertanyaannya, kalau kita menganggap, percaya bahwa Allah itu raja, apakah kita bisa menolak perintahnya? Kalau kita punya Tuhan yang datang memerintah sebagai raja, apakah kita punya hak untuk menolak perintahnya? Apakah perkataan raja itu bisa ditolak? Tidak. Harus terlaksana. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, di sini saya mengajak saudara menelusuri asal muasal orang banyak berbondong-bondong punya masalah apa? Atau karena Yesus lagi viral sehingga favorit, lagi FYP, ya kan? Kalau sekarang ini, sini aku kasih tahu, sini aku kasih tahu, gitu kan? Nah, apakah begitu? Saya kira enggak juga. Karena mereka punya alasan tersendiri, saudaraku yang dikasih tahu. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Tadi Yohanes pasal 6, Yesus tergerak hatinya, ya. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Saudara mungkin akan sudut pandangnya langsung punya penghakiman, adjustment, bahwa karena mereka tidak digembalakan dengan baik. Karena kalimat berikutnya, seperti domba yang tidak bergembala. Seringkali terkecoh di sini. Ini perumpamaan, bukan hal yang sebenarnya. Ya kan? Pengibaratan seperti domba yang tidak bergembala. Artinya apa? Peribahasa itu seperti orang yang tidak bergembala. Artinya dia mau kemana aja, ya kan? Nah, di firman Allah yang hidup terjemahnya demikian. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang,
Sebab persoalan mereka begitu sulit. Inilah alasan mereka banyak berbondong-bondong mencari Yesus, karena mereka punya masalah yang begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pikirannya sudah cuntel. Coba kalau pikirannya plong, kayak duitnya gak ada masalah, gak mungkin seperti mereka berbondong-bondong mencari Yesus kemana saja, itu gak mungkin. Kenapa? Sudah aman. Kesaksian teman saya, ya, ketika COVID, hampir semua orang mengalami kesusahan, tidak boleh bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah pun tidak bisa mendatangkan uang yang banyak. Hampir 3,5 tahun. Tapi teman saya mengalami kelimpahan berkat. Sekali transfer 120 juta. Wah, keren kan? Karena dia bekerja di NGO orang Belanda, NGO negara Belanda. Dia orang lain kesusahan, dia diberi kasih karunia kelimpahan. Dan ketika kelimpahan di saat orang lain susah, dia tidak terbuka mata hatinya. Mengapa Tuhan memberikan berkat yang begitu banyak di saat orang lain susah? Dan dia katakan, sekarang Mas, aku dienolkan. Kenapa pada waktu aku berkelimpahan aku tidak melakukan sesuatu? Tapi sekarang saya punya ini menceritakan Tuhan. Harus punya pengalaman dinolkan dulu, baru punya kesadaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kesaksian teman saya yang semalam bertelepon ria dengan saya. Pada waktu kelimpahan tidak bisa melihat apa maksud Tuhan. Demikian juga ini. Ia merasa kasihan. Yesus merasa kasihan sekali. Merasa kasihan sekali itu dalam bahasa Inggrisnya to bubble up. Apa to bubble up? Gak paham ya? Gak paham. To bubble up itu ketika saudara makan permen karet. Sudah dikum sepanjang waktu, sepanjang jam, berjam-jam, saudara gini-gini kan harusnya keluar kan? Nah, itu tuh bubble up. Makanya ada permen karet bubble. Itu bubble up. Ya kan? Ingin segera dikeluarkan. Belas kasihan tuh. Kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang sebab persoalan mereka begitu sulit. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Sudah buntu. Makanya kemana aja Yesus nongkrong akan didatangi. Kenapa? Itulah satu-satunya pengharapan. Katakan kali, satu-satunya pengharapan di saat tidak tahu bagaimana caranya harus berbuat, datang kepada Yesus. Bila Buka mataku dan hidupku, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan kedatanganmu, ku tersanjung
Mereka tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Tapi ketika mereka datang di hadapan Yesus, mereka mulai mengenal Yesus. Bahkan murid-muridnya yang di samping Yesus pura-pura gak kenal karena takut rugi. Tapi orang banyak yang dikasih contoh melalui seorang anak kecil. Ya, anak kecil itu polos, tapi anak kecil sekarang gak kayak gitu deh. Banyak yang gak polosnya, ya. Anak kecil zaman dulu itu polos, kalau ngomong bisa dipercaya. Anak kecil sekarang kalau ngomong bisa dipercaya kan? Sudah terkontaminasi. Nah, kalau mengenal Tuhan, di situ Tuhan memberi kesempatan yang baru supaya kita menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyembah Tuhan itu ya, saudaraku ya, 1,5 bulan saya mempraktekannya bagaimana supaya tetap bisa bernyanyi walaupun tidak bisa nyanyi, bisa bernyanyi walaupun tidak hafal. Tapi kalau duet, saya bisa ngelihat bibirnya Pak Victor itu bisa saya. Tapi masalahnya Pak Victor juga gak hafal. Sudah lihat nih guys. Saya coba untuk bisa bernyanyi menyembah Tuhan. Ya. Sampai semalam saya setel HP saya berulang-ulang saya putar lagu itu, saya berulang-ulang saya putar. Tetap mau ngangkatnya juga susah. Sering selindrung. Liriknya selindrung sobat. Nah, kembali ke sini. Kalau kita ya punya masalah yang begitu sulit dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau kemana harus mencari pertolongan, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh adalah datang menyembah Tuhan. Itu solusi yang tidak solutif katanya. Solusi yang tidak, gimana caranya? Perutku lagi kosong, tidak ada makanan, tidak ada uang. Harusnya ya harus punya uang untuk beli makanan, tapi kok disuruh nyanyi menyembah Tuhan? Karena saudara tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk mencari uang. Masa mau makan harus ngutang? Belum tentu juga dikasih. Yang solutif datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara yang dikasih tuh, ketika saudara bingung lelah, berdoalah. Saya masih percaya mukjizat itu masih ada hari ini. Amin. Amin. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Belajarlah menyanyi walaupun parah. Walaupun cuma mangap, gak apa-apa, gak masalah. Kecuali singer mengganggu. Ya. Karena saudara sebagai jemaat Tuhan, suara fals di hadirat Tuhan itu, wah suara saudara itu suara yang paling merdu. Tante bawa kayak emang nyanyi nih. Nanti, kak sekarang. Ada yang mau bersaksi. Oh gitu. Bingung lelah, berdoalah. Teman saya sudah mempraktekkan hanya dalam waktu 5 hari mendengar khotbah saya secara live. Ketika pendeta susah berdoa, dia punya jam doa. Maaf mas,
Saya mau doa dulu. Wah, luar biasa. Saya ngajak gak berdoa, masih tetap teleponan. Jargon. Berbeban berat. Saudara hari ini bingung, lelah, berbeban berat. Apa yang harus saudara lakukan? Tidak ada solusi yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sujud di altarnya. Bila hati merasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ketika engkau sudah berdoa tapi tidak bisa mengatakan sesuatu pun kepada Tuhan, tak perlu banyak kata, cukup sujud di hadapan Tuhan. Punya waktu pribadi, punya waktu tersendiri. Ketika kita sujud di hadapan Tuhan, maka di situ dikatakan lagu ini, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ketika engkau bersentuhan dengan Yesus, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Ada mukjizat terjadi. Mungkin saudara nggak percaya, nggak masuk akal. Kenapa? Pergumulan begitu berat. Tapi ketika mukjizat itu terjadi, Dia ubah kehidupan kita. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Apakah ada orang yang mengenal Tuhan dengan baik? Kemungkinan ada. Tapi apakah banyak? Tidak. Kalau banyak, gereja ini akan penuh. Semuanya berubah. Kehidupan yang baru. Hanya satu slogan, yaitu di mana kerajaan Allah itu diberitakan. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan pribadi. Semua bahu-membahu untuk kepentingan kerajaan Allah, di mana Allah sebagai Raja memerintah dalam kehidupan umatnya. Ia mengubah seluruh ketatanan kehidupan kita. Permasalahannya, apakah kita berubah? Dia ubah
tahu 1 jam ke depan saya masih ada atau tidak, atau besok saya masih ada atau tidak. Yang saya percayai adalah kapanpun Tuhan menjemput, berarti tugas saya sudah selesai. Apa kita punya pikiran yang sama? Kalau Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita sudah berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan melakukan apa yang menjadi isi hati. Penutup khotbah ini, saya ajak saudara untuk menyanyikan satu lagu lagi. Atau sudah nggak mau nyanyi, saya tutup sampai di sini. Nggak masalah. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Pemain musik silakan maju ke depan. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Ketika saudara menyanyikan lagu ini, apakah nyanyian ini hanya sekedar nyanyian atau doa saudara? Kalau dibilang untuk membalas cinta kasih Tuhan, tak sebanding, tak secuil roti itu, gak ada artinya sama sekali. Kalaupun kita memberi persembahan, gak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Toh kita juga bukan orang kaya. Yang kita berikan hanya sisa-sisa remah-remah yang kita berikan kepada Tuhan. Harta kekayaan tak punya, emas perak tak punya, yang punya hanya hidup ini. Pertanyaannya, apakah benar kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, swasta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hidupku, jiwa dan raga
Engkau melihat isi hati kami, apa yang ada di pikiran kami hari ini. Engkau yang menguji batin dan hati kami. Apakah kami benar-benar tulus di hadapan-Mu Tuhan? Apakah benar-benar kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan? Engkau tahu segala-galanya. Kami hanya dapat berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang berterima kasih kepada Tuhan, katakan Amin. Haleluya, firman yang luar biasa siang hari ini. Saudara diberkati dengan firman Tuhan di siang hari ini. Amin. Ada yang mau bersaksi enggak ya? Ada, Oma mau bersaksi? Mau nyanyi? Wah, monggo Oma. Maaf ya, lihat di HP. Oma sama Opa apa? Duet? Mau ya. Di atas, di bawah? Ini ada apa? Ya. Bisa naik. Salam. Maaf ya saudara-saudara kalau nanti ada salah-salah kata atau falas ya. Kita memuji Tuhan karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena apa lagi? Karena kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Amin. Makanya saya kepingin memuji Tuhan. Ini lagu barusan saya temukan. Kayaknya di gereja ini belum pernah nyanyi lagu ini deh. Tapi ya jajal lah. Aku merasa Tuhan selalu beserta aku. Makanya apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan selalu menolong dan tidak terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Masih ada lagu nih. Jika nah dulu lupa Sabar. deh. Sabar ya. Iya. Aduh, lupa. Di mana? Bukan. Dari WhatsApp. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ulangi sekali lagi ya. Jika bukan Tuhan. Didengarin sebentar. Mana ya? Tadi. Ini. Nah, Udah itu. suaranya mana? Oh. Baterai lemah. Loh, baterai lemah. Baik, tinggal 1%, maaf. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat saat ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur
selalu besertaku. Lagu ini kata-katanya cocok banget buat saya. Semoga untuk Bapak Ibu semuanya juga tahu ya, kalau Tuhan itu dalam keadaan apapun kita, Tuhan itu selalu beserta kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Maaf. Haleluya, terima kasih Oma. Ini jadi PR ya untuk WL minggu depan ya. Harus bisa. Kita nyanyikan, harus bisa. Oke, terima kasih. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan di siang hari ini, Tuhan akan merema dalam kehidupan kami, dan kami akan gunakan ini untuk kami menjalani tahun ke depan di 2025. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan di siang hari, dan kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan di siang hari ini. Tuhan melipat gandakan segala sesuatunya. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir umur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang hancur, karena satu-satunya pengharapan hanya di dalam Tuhan. Amin. Dan kita percaya firman Tuhan itu iya dan amin, saudaraku. Dan kita akan pulang, dan terimalah doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu, memberkati keluarga rumah tanggamu,
pasanganmu, anak-anak, bahkan seisi rumahmu. Setiap pagi Tuhan sudah sediakan berkat yang baru bagimu. Amin. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau bayangkan dan pikirkan, engkau akan menerima dengan sukacita. Saudara yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Kau katakan sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Segala perkara sesuai rencana. Katakan segala perkara. Segala perkara sesuai rencana. Kemarin melihat bagaimana nama Tuhan kita. Amin. Sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.